Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Joy Rosinta Ananda Marfatin dengan nomor induk mahasiswa 2201070020. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hasil analisis saya terkait dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, teman-teman. Nah, salah satu perubahan sosial atau fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah rebonding rambut, yang dimana rebonding rambut ini biasanya juga disebut sebagai perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman semua, mari kita simak video saya kali ini terkait dengan fenomena rebonding rambut dalam masyarakat. Selamat menyaksikan. Banyak sekali kita jumpai perempuan-perempuan di luar sana bermimpi memiliki rambut lurus dan indah. Namun, tidak semua perempuan beruntung terlahir dengan rambut yang lurus dan indah. Oleh karena itu, berbagai jenis perawatan salon yang ditujukan untuk meluruskan rambut semakin banyak kita jumpai dan temukan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa yang paling populer tentu saja adalah rebonding rambut, karena sama-sama bertujuan membuat rambut lurus dan berkilau indah, sehingga banyaknya peminat, terkhususnya bagi para perempuan. Rebonding rambut ini merupakan salah satu contoh dari fenomena sosial yang kerap kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum adanya rebonding rambut ini, masyarakat sebelumnya mengenal dalam perawatan rambut seperti minyak kelapa, minyak kemiri, dan berbagai jenis alternatif tradisional yang mereka pakai dan pola untuk perawatan rambut mereka. Namun, dengan adanya perubahan sosial yang ada, kita dapat jumpai dan kerap kali kita melihat begitu banyak kosmetik kimia yang ditawarkan dan diterapkan dalam masyarakat, dan ini adalah suatu pembaharuan dalam kalangan masyarakat dalam hal ini perawatan rambut itu sendiri. Dengan adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang telah masuk, dengan adanya fenomena rebonding rambut ini, maka ini merupakan suatu hal pergeseran yang dimana dari hal-hal tradisional kepada hal-hal yang modern dan kekinian. Oleh karena itu, mari kita masuk pada definisi dari perubahan sosial itu sendiri. Mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, teman-teman semua, perkembangan zaman memang tidak bisa kita hindari. Seiring itu pula adanya perubahan sosial yang akan terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, apa sih yang teman-teman pahami dengan perubahan sosial? Nah, di sini ada definisi dari beberapa para ahli. Yang pertama ada Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat. Ahli yang kedua yaitu Samuel Boyle. Ia mengatakan bahwa perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan itu sendiri. Nah, selain itu juga menurut Soleh Sulaiman, ia berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam lingkungan lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan juga pola. Nah, teman-teman semua, dari beberapa pendapat para ahli ini, menurut saya perubahan sosial terbagi menjadi dua kata, yaitu perubahan dan juga sosial. Perubahan menurut saya adalah suatu peralihan dari keadaan yang sebelumnya yang telah terjadi, yang dimana perubahan tersebut tidak hanya serta-merta merupakan suatu keadaan saja, tetapi bisa berupa perubahan dalam berpola pikir, bertingkah laku, dan juga dapat mengubah nilai sistem sosial dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat itu sendiri, yang lahir dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Jadi pengertian perubahan sosial menurut buah arti kata yang telah saya utarakan, menurut saya perubahan sosial adalah peralihan dari keadaan yang sebelumnya menjadi suatu keadaan yang lain yang telah lahir dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana mengubah pola pikir, bertingkah laku, dan juga serta mempengaruhi nilai-nilai serta aspek sosial dalam masyarakat. Nah, teman-teman semua,
tadi kita telah tahu apa itu definisi perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Nah, faktor penyebab terjadinya perubahan dalam masyarakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, internal dan juga faktor eksternal. Apa sih dari kedua faktor ini? Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan faktor internal. Faktor internal dalam perubahan sosial masyarakat yang pertama adalah penduduk. Mengapa penduduk, teman-teman? Karena seperti bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mengubah keadaan dalam masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah mengakibatkan perubahan-perubahan sosial dan struktur kemasyarakatan. Contohnya kehadiran transmigrasi yang berdampak pada kinerja dan juga keterampilan dalam pekerjaan tersebut. Selain itu juga pertentangan atau konflik, yang dimana selama hidup berkelompok dalam masyarakat, maka dalam pertentangan atau konflik ini akan mengubah yang namanya perubahan sosial. Yang dimana perubahan sosial itu terdapat merupakan bagian dari interaksi sosial di dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, ketika sumber pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat itu sangat terbatas, akan menimbulkan yang namanya persaingan dan juga terjadinya konflik dalam masyarakat, sehingga terjadinya kekecewaan, kerasan sosial, sehingga munculnya nilai-nilai yang akan mengudar. Yang berikut adalah penemuan baru. Penemuan baru dalam kehidupan masyarakat itu sendiri akan mengakibatkan yang namanya perubahan sosial masyarakat. Mengapa, teman-teman? Karena ia akan berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena ia akan mengubah struktur dan juga kinerja maupun akan menimbulkan yang namanya hal-hal pergeseran dalam masyarakat itu sendiri yang membuat mempengaruhi adat istiadat, pendidikan, ekonomi serta pola perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tadi adalah faktor internal dalam masyarakat yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Sekarang kita masuk pada faktor eksternalnya. Faktor eksternal dari perubahan sosial itu sendiri adalah yang pertama adalah lingkungan alam. Lingkungan alam turut mempengaruhi keadaan sosial, kebudayaan, serta perilaku masyarakat yang berbeda-beda yang berdampak pada mata pencaharian. Yang berikut adalah faktor peperangan. Peperangan ini adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mengubah kehidupan dalam masyarakat dan dapat menyebabkan adanya perubahan sosial karena dia dari pihak yang menang dalam peperangan tersebut. Yang berikut adalah pengaruh kebudayaan asing yang masuk dan berkembang serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berdampak pada pola kehidupan, perubahan sistem sosial, serta adanya hal-hal yang mengubah kebudayaan dalam masyarakat sendiri menjadi suatu hal yang berubah. Nah, teman-teman semua, tadi kita telah ketahui bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga adalah suatu peralihan dari hal-hal yang sebelumnya menjadi hal-hal yang baru di masyarakat yang mengubah struktur serta kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tadi kita sudah telah tahu apa itu sebab-sebab dari perubahan sosial. Di sini, di video ini, teman-teman, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, yaitu salah satunya adalah terkait dengan rebonding rambut pada kalangan anak-anak, remaja, hingga pada masa dewasa. Teman-teman, fenomena rebonding rambut ini adalah salah satu tren yang sangat kekinian jika dilakukan oleh setiap perempuan. Mengapa, teman-teman? Karena mereka memiliki tujuan bahwa dengan membuat rambut saya menjadi lurus dan menjadi tertata akan membuat seorang perempuan menjadi percaya diri. Fenomena rebonding rambut merupakan tren yang terjadi dalam kalangan masyarakat itu sendiri, teman-teman. Karena apa? Karena faktor dari eksternal atau melihat dari faktor yang masuk di dalam diri masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya asing. Di berbagai kalangan, teman-teman, mereka sangat menyukai dengan tren tersebut sehingga mereka menerapkan tren tersebut dalam diri mereka yang mengubah kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman tahu bahwa sebelum masuknya perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri, sebelum adanya rebonding rambut, pada zaman dahulu atau sebelum adanya globalisasi, teman-teman, mereka memakai hal-hal tradisional yang mengikat dalam hal-hal kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri, yaitu merupakan alat istiadat dalam masyarakat yang dimana tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan budaya-budaya mereka. Namun dengan perubahan sosial yang masuk, mereka menerima itu dengan cara baik dan menerapkannya dalam kehidupan.
Nah, sebelum adanya pergantian dalam perubahan sosial dalam masyarakat terkait dengan rebonding rambut itu teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, sebelum adanya catok ataupun adanya rebonding atau obat-obat pelurus rambut lainnya, apa sih zaman dulu yang mereka pakai untuk meluruskan rambut? Nah teman-teman, pada zaman dahulu mereka memakai namanya minyak yang mereka hasilkan sendiri, yang dimana seperti minyak kelapa, minyak kemiri, dan minyak-minyak lainnya yang mereka buat untuk merawat serta meluruskan rambut mereka. Namun, seiring berkembangnya zaman dan juga masuknya perubahan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dari tradisional menjadi modern. Nah, segala hal yang telah diubahkan karena pola atau perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri membuat adanya kelangsungan atau perubahan. Dengan adanya perubahan sosial yang masuk pada masyarakat, teman-teman, seperti pada zaman dahulu, cara meluruskan rambut dengan cara memakai santan kelapa, memakai minyak kelapa dan juga kemiri sangat telah tergeser teman-teman dengan adanya rebonding rambut ini. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa dengan adanya pengaruh yang masuk, mereka dapat lebih praktis dan juga menawarkan harga yang sangat ideal di salon-salon kecantikan. Oleh karena itu, pergeseran perubahan dalam masyarakat sendiri terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi baru dalam masyarakat adalah suatu fenomena yang sangat tumbuh dan berkembang sampai detik ini. Dan oleh karena itu teman-teman, sangat mempengaruhi nilai dan juga struktur dalam masyarakat itu sendiri. Dengan pengaruhnya nilai-nilai yang masuk serta adanya perubahan sosial dalam masyarakat, teman-teman, tren rebonding rambut ini dengan sekejap sangat mewabah di mana-mana pada kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, salon yang menjadi jasa dalam rebonding rambut ini juga tidak kalah dalam memberikan pelayanan mereka, teman-teman, dengan menampilkan dan memberikan tawaran-tawaran yang sangat menarik sehingga fenomena rebonding rambut ini semakin menjadi jaya dalam kalangan masyarakat. Nah, tampil salon akan menjadi baik dan juga menjadi tertata jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, mereka melihat bahwa tren ini adalah tren yang sangat baik dan patut untuk dilakukan dan dikerjakan. Nah teman, dengan adanya perubahan sosial yang masuk ini, sangat begitu banyak perempuan yang memiliki rambut yang bergelombang atau keriting sangat tertarik untuk meluruskan dan menghitamkan rambut mereka di salon-salon kecantikan. Nah, sebagian perempuan ini yang pergi untuk merebonding rambut tidak kalah sedikit juga jika mereka yang memiliki rambut yang sudah lurus juga pergi merebonding rambut. Jadi, tidak menjadi alasan bahwa rebonding rambut ini tertuju bagi orang-orang yang memiliki rambut keriting saja. Namun, kita melihat bahwa fenomena pada masyarakat, orang yang memiliki rambut lurus saja juga pergi untuk merebonding rambut di salon-salon. Nah, dengan alasan itulah yang saya utarakan sebelumnya bahwa rebonding rambut ini bukan hanya tertuju bagi orang-orang yang memiliki rambut keriting atau tidak terurus, namun bagi orang-orang yang memiliki rambut yang sudah baik, namun mereka ingin menata lebih baik lagi rambut mereka di salon kecantikan. Dengan sejumlah alasan yang ada ini teman-teman, kita melihat bahwa adanya pergeseran dari hal-hal yang sebenarnya dibuat atau dilakukan dalam masyarakat sehingga terjadinya pergeseran dalam nilai-nilai tradisional kepada nilai-nilai yang sudah modern dalam masyarakat itu sendiri. Yang dimana di sini juga dalam hal pelayanan jasa meluruskan rambut baik untuk masyarakat kalangan bawah, menengah, masyarakat hingga tingkat atas. Perlu kita ketahui bahwa dalam pelurusan rambut di salon-salon kecantikan yang salah satu contohnya adalah rebonding rambut ini, mereka juga memakai yang namanya alat yang sudah canggih pelurusan rambut. Salah satunya adalah pencabukan dan juga hair dryer, yang dimana dua alat ini adalah sangat membantu untuk pelurusan rambut dan mempercepat dalam pelayanan jasa di salon kecantikan. Maka dari itu, dengan adanya alat-alat ini semakin membuat ketertarikan masyarakat luas dalam hal pelurusan rambut dan menata rambut mereka menjadi lebih baik lagi. Sikap apa yang harus kita sikapi dari fenomena sosial, perubahan sosial ini teman-teman?
menurut saya kita harus mempertegaskan diri dan melihat dengan adanya perubahan sosial yang masuk, artinya adanya nilai-nilai yang baik maupun yang tidak baik yang masuk. Oleh karena itu, saya menghimbau agar kita dalam melihat perubahan sosial, kita harus melihat nilai-nilai yang baik kita ikuti dan yang tidak baik kita tidak perlu ikuti. Yang berikut adalah nilai-nilai dari fenomena perubahan sosial dalam proses rebellion rambut ini adalah nilai tradisional yang sudah memudar atau hilang. Oleh sebab itu, saya melihat juga bahwa dengan adanya perubahan ini, bergesernya nilai-nilai tradisional yang dalam hal ini pemanfaatan sumber daya manusia dan pengolahan sumber daya alam sudah menurun dengan masuknya perubahan sosial yang ada.